Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mada Gucendara Setiawan dari kelas A dengan NIM 24095111015. Di sini saya akan menjelaskan leptospirosis pada anjing, khususnya anjing Kintamani. Leptospirosis merupakan penyakit infeksi bakterial yang disebabkan oleh bakteri Leptospira sp yang dapat menyerang berbagai macam jenis hewan, salah satunya adalah anjing. Anjing merupakan salah satu spesies yang memiliki signifikasi epidemiologis penting dalam siklus penyebaran Leptospira karena berperan baik dalam host terminal maupun reservoir tertentu. Lingkungan tropis yang basah, kelembapan lingkungan tinggi, sanitasi rendah, dan interaksi tinggi anjing dengan media lingkungan tercemar urin hewan terinfeksi menjadikan resiko penularan leptospirosis pada anjing di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, Bali salah satu memiliki populasi anjing yang tinggi, khususnya ras anjing Kintamani, sebagai populasi anjing lokal besar. Sehingga penyakit ini berdampak di daerah Bali secara signifikan dan harus ditangani untuk pencegahan penyebaran zoonosis. Nah, sebuah penelitian di Bali pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat ras anjing Kintamani yang berjumlah kurang lebih 55 ekor yang telah diuji serumnya menggunakan uji mikroskopik agglutination test atau MAT. Teridentifikasi 4 serovar yang terdeteksi adalah Leptospira introgans, serovar Celedoni, Canicola, Sinopteri, dan Iterohemorrhagi. Dari semua yang terdeteksi, Serovar celedoni merupakan yang paling banyak dan dominan ditemukan pada anjing Kintamani, yang menunjukkan bahwa anjing Kintamani juga dapat terpapar leptospirosis, yang menegaskan perlunya perhatian pada upaya pencegahan dan surveillance penyakit leptospirosis di wilayah Bali. Dari latar belakang serta studi kasus sebelumnya, kita akan membahas satu persatu tentang leptospirosis. Nah, leptospirosis merupakan penyakit infeksi sistemik akibat Leptospira sp yang memiliki kemampuan penetrasi melalui mukosa maupun luka kulit, kemudian menyebabkan infeksi sistemik yang berdampak pada organ target seperti ginjal, hati, paru-paru, dan sistem vaskuler lainnya. Pada anjing Kintamani yang merupakan anjing Bali, tingkat paparan lingkungan terhadap bakteri ini lebih tinggi karena kebiasaan pemeliharaan semi bebas serta kontak lingkungan yang dekat dengan area rawan kontaminasi urin rodensia. Oleh karena itu, anjing Kintamani dapat berpotensi sebagai sentinel host dalam memantau kejadian leptospirosis di daerah tropis khususnya Bali. Agen utama penyebab leptospirosis adalah bakteri Leptospira introrgens dengan berbagai serovar patogen seperti Icterohemorrhagi, Canicola, dan Pomona. Bakteri ini berbentuk spiral tipis motil, mampu hidup di berbagai lingkungan lembab dengan waktu yang lama, dan mudah menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi. Rodentia merupakan reservoir utama untuk penyebaran leptospirosis. Bakteri masuk secara perkutan dan menyebar melalui aliran darah dan menuju organ target, lalu menghasilkan leptospiremia. Untuk gejala klinisnya dapat berupa demam, depresi, anoreksia, ikterus, muntah, poliuria, polidipsia, hematuria, lesi perdarahan, mukosa, hingga gagal ginjal akut atau hepatitis akut. Pada beberapa kasus dapat terjadi bentuk severe pulmonary hemorrhagic syndrome atau SPHS. Pada anjing Kintamani yang hidup dengan intens kontak lingkungan luar, variasi keparahan klinis sangat tergantung reservoir paparan, imunitas individu, dan status nutrisi hewan. Bentuk subklinis juga dapat terjadi hingga anjing menjadi karier dan shedding urin dalam jangka waktu yang panjang. Untuk patogenesisnya, setelah masuk ke tubuh, bakteri langsung mengalami multiplikasi dalam aliran darah serta menghasilkan leptospiremia sistemik. Selanjutnya, bakteri membentuk tropisme terhadap ginjal, hati, dan endotel vaskuler sehingga menimbulkan nefritis interstisial, hepatitis, dan hemoragi sistemik. Nah, kerusakan organ ini menghasilkan gejala klinis umum berupa gagal ginjal akut dan gangguan fungsi hati yang menjadi penyebab utama mortalitas. Penanganan yang bisa dilakukan adalah yang pertama terapi suportif dengan pemberian cairan intravena untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit pada anjing. Yang kedua adalah pemberian antibiotik fase akut seperti penisilin dan ampicillin untuk mengurangi leptospirema. Yang ketiga adalah doxycycline digunakan pada fase pemulihan guna menghilangkan status karier dan mencegah shedding bakteri melalui urin. Selanjutnya merupakan perawatan organ target termasuk pemberian hepatoprotektor,
serta terapi ginjal sesuai kondisi klinis. Lalu monitoring terhadap fungsi hati ginjal untuk mencegah komplikasi serta memantau respon terapi. Dan yang terakhir adalah isolasi pasien selama masa pengobatan guna mencegah penularan ke hewan lainnya maupun ke manusia. Adapun pencegahan, pengendalian, dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan vaksinasi leptospirosis secara rutin, terutama di daerah endemik. Yang kedua adalah kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan yang dilakukan dengan disinfeksi teratur serta pembuangan limbah ataupun tinja hewan dengan baik. Yang ketiga adalah kontrol rodensia karena tikus menjadi reservoir utama dalam penularan leptospirosa. Yang keempat adalah batasi akses hewan peliharaan atau anjing ke area yang berair seperti sawah ataupun genangan-genangan air. Lalu ada isolasi anjing yang sakit untuk mencegah penularan ke hewan lainnya ataupun ke manusia. Lalu ada dekontaminasi lingkungan yang terpapar urin terinfeksi, lalu surveillance serologis dan pelaporan kasus untuk pemantauan wilayah endemik, dan yang terakhir adalah edukasi untuk pemilik hewan peliharaan mengenai resiko zoonosis dan pentingnya pola pemeliharaan higienis agar hewan tersebut tidak terkena leptospirosis. Jadi kesimpulannya adalah penyakit leptospirosis masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan anjing lokal di daerah tropis, khususnya Bali. Hasil penelitian yang saya temukan tadi bahwa masih ada menunjukkan 18,18% anjing Kintamani dengan reaksi positif terhadap leptospira yang menandakan bahwa paparan lingkungan yang tinggi dan potensi penyebaran antar hewan ke manusia juga tinggi oleh bakteri leptospira. Faktor pemeliharaan semi bebas, kontak dengan lingkungan lembab, dan keberadaan rodensia merupakan salah satu eh, peran besar dalam transmisi penyakit ini. Lalu upaya terbesar yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini adalah dengan vaksinasi, perbaikan sanitasi, dan pengawasan kesehatan rutin yang perlu terus diterapkan secara konsisten. Selain itu, edukasi kepada pemilik hewan terkait dengan zoonosis serta penyakit leptospirosis untuk menekan angka infeksi baru merupakan langkah penting untuk dilakukan. Dengan penerapan pendekatan One Health yang melibatkan sektor kesehatan hewan, lingkungan, serta manusia, leptospirosis pada anjing, khususnya di Bali yaitu anjing Kintamani, diharapkan dapat dikendalikan secara berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai leptospirosis pada anjing. Jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.